Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Alhamdulillah, meneruskan kajian Lubbul Usul, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang khitabullah yang berta'alluq dengan af'alul mukallafin, dan sekarang melanjutkan khitab tersebut. Kama qala al-musannif huna au kaffan jaziman fatahrim, atau khitab menuntut kita untuk kaf. Kaf ini mencegah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Au kaffan jaziman, di mana tuntutan itu merupakan tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan dan sifatnya jazim. Dalam artian kita harus meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh syariat. Kafan jazim. Maka apabila khitab itu berbentuk kaf jazim, tuntutan pada kita semua untuk meninggalkan suatu pekerjaan, dan tuntutan itu merupakan tuntutan yang harus jazim, harus kita tinggalkan, maka nama khitabnya adalah khitab tahrim. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, janganlah kalian semua mendekati perbuatan zina. Maka khitab demikian adalah khitab di mana Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk meninggalkan perbuatan zina. Dan tuntutan demikian merupakan tuntutan yang harus jazim, artinya kita tidak boleh meninggalkan, kita tidak boleh melakukan zina, kita harus wajib meninggalkan zina. Maka khitab tersebut dinamakan khitab tahrim. Ini kalau kita berbicara khitabnya. Apabila kita mengaitkannya dengan perbuatan seorang mukallaf, orang mukallaf waliyadzubillah melakukan zina, maka perbuatannya tersebut dinamakan haram. Jadi ada perbedaan antara tahrim dan haram. Jadi tahrim itu adalah nama dari khitab sendiri. Apa definisi dari tahrim? Adalah khitabullah yang berkaitan dengan af'alul mukallafin dalam bentuk menuntut untuk meninggalkan suatu pekerjaan dengan tuntutan yang harus, tidak boleh kita melakukan apa yang sudah dilarang oleh syariat. Itu namanya tahrim. Lalu pekerjaan seorang mukallaf sesuai dengan khitab tadi, itu namanya haram. Maka haram adalah nama dari suatu pekerjaan seorang mukallaf. Jadi kalau kita mendefinisikan haram itu, maka al-haramu huwa ma yuthabu ala tarkih imtisalan wa yu'aqabu ala fi'lih. Adalah pekerjaan yang apabila dilakukan akan mendapatkan siksa, dan apabila ditinggalkan dalam bentuk imtisal, mengikuti perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Jadi yang dikatakan haram adalah suatu pekerjaan yang apabila dilakukan akan mendapatkan siksa, dosa, dan apabila ditinggalkan itu akan mendapatkan pahala. Au kaffan jaziman fatahrimun, au ghayra jazimin binahyin maqsudin fakaraha. Au ghayra jazim, atau khitab Allah Subhanahu wa taala menuntut kita semua untuk meninggalkan suatu pekerjaan, tapi sifatnya ghayra jazim, tidak harus. Dalam artian kita seakan-akan boleh untuk melakukan apa yang telah dilarang oleh syariat tadi. Contoh seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila salah satu dari kalian masuk masjid,
maka kata Nabi fala yajlis, maka jangan duduk, ya, jangan duduk terlebih dahulu sampai dia melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Maka sekarang pertanyaannya, apa hukum orang yang masuk masjid lalu dia duduk? Duduknya dilarang atau tidak? Dilarang. Kenapa? Karena kata Nabi, fala yajlis, jangan duduk. Kalau dia masih belum sholat 2 rakaat. Maka duduk sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat itu dilarang. Tapi larangan di sini tidak harus. Artinya boleh kita duduk langsung sebelum sholat 2 rakaat. Jadi keharusan sholat 2 rakaat ini tidak harus. Pelaksanaan sholat sunnah tahiyatul masjid ini merupakan hal yang tidak harus, tapi dianjurkan. Nah, sekarang bagaimana hukum orang sholat, hukum orang yang langsung duduk? Itu namanya makruh. Nah, jadi khitab Allah Subhanahu wa taala di sini dalam contoh tadi menuntut kita untuk tidak duduk, fala yajlis. Jadi khitabnya menuntut kita untuk meninggalkan duduk. Artinya tidak duduk. Tapi tuntutan itu tuntutan ghairu jazim. Tidak harus, dalam artian kita boleh duduk langsung tanpa harus melaksanakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ghairu jazim. Binahyin maksud, dan di sini memang ada larangan khusus. Kata Nabi la yajlis, berarti memang Nabi SAW melarang. Bentuk larangannya itu maksud, sudah jelas. Maksud memang dimaksud melarang. Maka khitab yang bersifat demikian itu namanya karohah. Jadi nama khitab sendiri adalah karohah. Jadi kalau kita ditanya apa definisi dari karohah, adalah khitabullah yang berta'alluq dengan pekerjaan seorang mukallaf dengan tuntutan meninggalkan suatu pekerjaan, tapi tuntutannya tidak wajib, tidak jazim, tidak harus. Maka itu definisi dari karohah. Lalu pekerjaan seorang mukallaf, misal orang mukallaf masuk masjid lalu dia duduk, ya, dia duduk tanpa melaksanakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu, maka duduknya tadi itu dihukumi makruh karena khitabnya adalah karohah. Karohah nama dari khitab, adapun makruh sendiri adalah nama pekerjaan. Jadi apa definisi dari makruh? Makruh adalah pekerjaan yang apabila dilakukan, itu tidak mendapatkan siksa, tapi apabila ditinggalkan itu imtisal, dalam bentuk imtisal itu akan mendapatkan pahala, ya. Jadi makruh adalah pekerjaan yang apabila ditinggalkan dalam bentuk imtisal itu akan mendapatkan pahala, tapi kalau dilakukan itu tidak mendapatkan siksa. Itu namanya makruh. Seperti kencing berdiri, minum berdiri, makan berdiri, itu semuanya makruh. Karena kita dilarang oleh syariat untuk makan berdiri, minum berdiri, tapi bentuk larangannya tidak jazim. Dalam artian kita boleh melakukan apa yang sudah dilarang oleh syariat. Au bi ghairi maksudin, atau larangannya dengan bentuk larangan yang tidak khusus. Kapan ya? Jadi kita paham ada larangan dari syariat, tapi syariat tidak langsung melarang langsung. Contoh, kata ulama, nahi yang seperti itu, yang tidak maksud, tidak khusus, itu dipaham dari meninggalkan anjuran. Contoh, kita oleh syariat dianjurkan untuk sholat duha. Kita oleh syariat dianjurkan untuk sholat tahajud. Nah sekarang karena ada anjuran dari syariat, kaidah umum dalam usul fikih, al-amru bisyai'in nahyun an tadhihi. Anjuran untuk
melaksanakan sholat duha berarti larangan untuk tidak mengerjakan sholat duha. Anjuran untuk melaksanakan sholat tahajud berarti larangan, di balik itu ada larangan untuk tidak melaksanakan sholat tahajud. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum seorang yang tidak melakukan sholat duha, tidak melakukan sholat tahajud, apa hukumnya? Itu dilarang nggak oleh syariat? Dilarang, karena oleh syariat diperintah itu, walaupun perintahnya tidak harus. Oleh syariat dianjurkan, diperintah untuk sholat duha, diperintah untuk sholat tahajud, walaupun perintahnya itu tidak jazim, tidak harus. Sekarang kalau kita diperintah berarti seakan-akan syariat secara tidak langsung melarang kita untuk tidak sholat duha, melarang kita untuk tidak sholat tahajud. Tapi larangan itu tidak jelas seperti halnya makruh. Ya, kalau makruh mah sudah jelas, nahinya memang dimaksudkan. Ya, larangannya memang dikhususkan. Fala yajlis, jangan duduk. Kalau di sini nggak ada, jangan kalian tinggalkan sholat duha, jangan kalian tinggalkan sholat tahajud. Jadi larangan itu dipaham dari meninggalkan anjuran. Maka apabila khitab menuntut kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan, tapi tuntutan tadi atau larangan tadi itu bukan bighairi maksud, tanpa dimaksud, dalam artian kita paham larangan itu dari meninggalkan suatu anjuran, maka itu namanya khilaful aula, fa khilaful aula. Maka dari sini kita bisa membedakan antara makruh dan khilaf al-aula. Dan ini sering dipakai oleh para ulama fuqaha dalam kitab-kitab fikih. Jadi apabila ada pertanyaan apa perbedaan dari makruh dan khilaful aula, maka tentu jawabannya seperti tadi. Apabila makruh maka memang ada larangan khusus ya. Tapi kalau khilaful aula larangannya itu tidak khusus, dalam artian kita paham itu larangan dari meninggalkan anjuran-anjuran Nabi, anjuran-anjuran syariat. Fa khilaful aula. Tentunya di sini menurut ulama mutaqaddimin sendiri khilaful aula dan makruh itu sendiri tidak ada perbedaan secara hukum. Tapi para ulama mutaakhirin membedakan antara makruh dan khilaful aula. Au khayyara fa ibahah. Ya, au khayyara fa ibahah. Atau khitab tadi memperbolehkan kita untuk melakukan atau tidak melakukannya. Jadi apabila khitab Allah itu menuntut kita, khitab Allah bertakluk pada kita, dalam artian khitab Allah memperbolehkan kita melakukan atau tidak melakukannya, maka khitab demikian itu dinamakan ibahah. Au khayyara fa ibahah. Atau khitab itu merupakan khitab yang memperbolehkan kita melakukan atau tidak melakukannya, maka nama khitab sendiri adalah ibahah. Contoh kulu washrabu wala tusrifu, makan, minum, tapi jangan berlebihan. Jadi apa hukumnya? Jadi khitab makan minum itu merupakan khitab ibahah, memperbolehkan kita makan atau tidak makan ya. Maka pekerjaan seorang mukallaf apabila dikaitkan dengan khitab tadi itu namanya mubah. Jadi khitab makan itu namanya ibahah. Kalau orang mukallaf entar makan itu pekerjaannya itu mubah, nama khitabnya ibahah, pekerjaan seorang mukallaf itu namanya mubah. Maka apa definisi dari mubah? Mubah adalah ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ma la yuthabu ala fi'lihi wa tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi wa tarkihi. Jadi kalau mengerjakan atau meninggalkan itu tidak ada pahala dan juga tidak ada siksa. Au khayyara fa ibaha wa arafta hududaha. Dengan itu semua, dengan pernyataan yang sudah kita sebutkan di majelis ini dan di pertemuan sebelumnya, kata beliau araftah,
kamu sudah dapat mengetahui, dapat memberikan definisi dari khitab-khitab yang tadi. Jadi kesimpulannya al-hukmu fa in iqtada fi'lan ghaira kaffin iktidaan jaziman fa ijabun. Jadi khitab itu ada khitab ijab apabila khitab itu menuntut seorang mukallaf untuk mengerjakan suatu pekerjaan, tapi tuntutan itu merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan, maka nama khitabnya adalah ijab. Pekerjaan seorang mukallaf namanya wajib. Atau tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan tapi tidak harus, boleh untuk kita tinggalkan. Nama khitabnya adalah nadbun. Pekerjaan seorang mukallaf mandubun. Atau khitab tadi menuntut orang mukallaf untuk meninggalkan suatu pekerjaan dengan tuntutan yang harus, maka nama khitabnya adalah tahrim, nama pekerjaan seorang mukallaf adalah haram. Atau dengan tuntutan yang tidak harus, tidak jazim, maka nama khitabnya adalah karohah apabila dengan larangan yang tentu, dan pekerjaan seorang mukallaf dinamakan makruh. Atau dengan larangan yang tidak tentu namanya khilaful aula. Atau khitab yang tidak menuntut sama sekali, artinya memperbolehkan seorang mukallaf untuk melakukan atau tidak melakukannya, maka itu namanya ibahah. Pekerjaan seorang mukallaf namanya mubah. Dengan itu semua arafta hududah, kamu dapat mengetahui definisi dari satu persatu itu. Jadi ijab apa definisi dari ijab, nadab apa definisi dari nadab, tahrim apa definisi dari tahrim, apa definisi dari karoha, apa definisi dari ibahah. Dan ini mungkin yang bisa kami sampaikan di majelis kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wal asahhu taraduful fardi wal wajib. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.